Hanuman atau Hanumat juga disebut sebagai Anoman adalah seekor kera putih dan merupakan putra Batara Bayu dan Anjani, keponakan dari Subali dan Sugriwa. Menurut kitab Serat Pedalangan, tokoh Hanuman sebenarnya memang asli dari Wiracarita Ramayana, tetapi dalam pengembangannya tokoh ini juga kadangkala muncul dalam serial Mahabharata, sehingga menjadi tokoh antar zaman. Bagian pertama. Hanuman putra Batara Bayu dari Dewi Anjani. Pada suatu pagi, ia melihat matahari terbit. Matahari itu dikiranya buah apel yang masak, ia melompat hendak mengambilnya. Ketika Hanuman mulai dewasa, tenaganya semakin kuat. Pada suatu hari, ia menolong Sugriwa dari serangan seekor gajah. Terima kasih atas pertolonganmu, Hanuman. Untung kau datang tepat pada waktunya. Saya senang sekali, Gusti. Subali kakak Sugriwa, Raja Gua Kiskenda mengusirnya. Hanuman menemani Sugriwa mengembara menjelajah hutan sepanjang sungai Pampa. Mereka hidup dalam kesengsaraan. Suatu hari, ada dua satria menuju kemari. Apakah mereka datang dari tempat Kanda Subali? Hanuman coba selidiki mereka. Hanuman menyamar sebagai orang pengemis kemudian menghampiri mereka. Gusti, apa kalian pengelana? Kami sedang mencari Sugriwa, Raja Wanara. Ini Rama kakakku. Kami dalam pembuangan. Aku Laksmana. Rama adalah Pangeran Ayodhya. Istri kakakku Sinta diculik oleh Raja Rahwana dari Alengka. Hati Hanuman terharu mendengar cerita Laksmana. Ia ikut prihatin. Hanuman segera mengubah dirinya dari penyamaran kemudian menyembah kepada Rama. Ampunilah hamba Gusti. Hamba utusan Sugriwa. Maukah kau mengantar kami kepada Sugriwa? Hanuman menyanggupinya. Rama dan Laksmana didukungnya. Rama dan Laksmana menemukan sahabat-sahabat sejati. Dapatkah Gusti membantu hamba menyelesaikan permasalahan dengan kakak Subali? Mengapa kau bermasalah dengan saudaramu? Pada suatu hari kami memerangi raksasa Lembusura dalam gua. Subali menyuruhku menunggu di luar. Ia masuk melawan musuh. Setelah menunggu lama ia tidak muncul, aku mengira ia gugur. Segera aku tutup gua dan pergi. Aku diangkat jadi Raja Gua Kiskenda oleh rakyat. Pada suatu hari Kanda Subali kembali dan mengusir aku pergi. Sejak itu aku mengembara. Maukah Gusti menolong hamba? Ya, aku sanggup. Sugriwa mempersembahkan bungkusan pada Rama. Kami melihat seorang putri dibawa Rahwana dengan kereta perangnya. Ia menjatuhkan ini pada kami. Ya, ini perhiasan Dewi Sinta. Sugriwa menantang Subali berkelahi. Rama menanti saat yang baik. Rama sukar membedakan mana Subali sebab wajah mereka mirip. Rama ingat Sugriwa pernah diberi kalung bunga. Rama segera mengenalinya. Panah segera dilepaskan. Sugriwa dinobatkan jadi Raja Gua Kiskenda. Setelah Subali gugur, putra Subali Anggada menjadi pangeran. Hidup Raja Sugriwa. Hidup Pangeran Anggada. Sugriwa mengutus tentaranya mencari Dewi Sinta ke 4 penjuru dunia. Kami harus mencarinya kemanapun. Kami bersumpah mendapatkannya. Tentara kera menyebar ke segala penjuru. Hanuman, Anggada, dan Jembawan pergi ke selatan. Mereka tiba di pantai samudra. Di atas bukit mereka bertemu dengan Raja Garuda Jatayu. Di seberang lautan terletak Kerajaan Alengka, kota Rahwana, tempat Sinta ditawan. Menyeberangi lautan yang luasnya ratusan kilometer, aku dapat melompat sejauh 20 kilometer. Kau Jembawan, aku dapat mencapainya sejauh 30 kilometer. Kau dapat lompat sejauh mana? Mungkin aku dapat mencapai 90 kilometer. Ketika pembicaraan berlangsung, Hanuman hanya diam saja. Anggada dan Jembawan menoleh kepadanya. Hanuman, hanya kau satu-satunya yang dapat menempuh perjalanan itu. Maukah kau pergi? Tentu.
Bagaikan seekor Garuda, Hanuman terbang ke angkasa. Sebuah gunung tiba-tiba muncul di hadapannya dari samudera. Hanuman segera menabraknya dengan perutnya. Aku Mainaka, ayahmu yang pernah kau tolong. Tunggu sebentar. Terima kasih. Tapi aku tak dapat menunggu. Ketika Hanuman melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba dari dalam samudera muncul naga Surasa. Mulutnya menganga, giginya tajam. Kau harus masuk ke dalam mulutku. Hanuman merubah diri menjadi besar dan terus membesar. Naga raksasa itu juga membuka mulutnya semakin lebar. Tiba-tiba Hanuman berubah kecil. Sebelum naga Surasa itu sadar, Hanuman telah masuk ke mulut naga kemudian keluar lagi. Permintaanmu telah kupenuhi. Aku telah masuk ke mulutmu. Kau pemberani. Aku hanya mencobamu. Akhirnya Hanuman tiba di pantai Alengka. Bagaimana aku bisa sampai ke kota? Mana penjaga? Biar ku ubah diriku menjadi kecil agar tak ada yang menaruh perhatian padaku. Hanuman menjelajahi kota. Setiap jalan dilalui, rumah demi rumah diperiksa. Hanuman melihat gajah perang yang besar dan senjata-senjata yang sakti. Prajurit raksasa sedang menjaga kota. Alangkah kota yang cantik. Hanuman merasa menyesal. Bila Gusti Rama datang menyerang Rahwana, kota indah ini akan hancur luluh. Puas berkeliling kota, Hanuman memasuki istana Rahwana. Malam pun tiba. Penduduk Alengka telah tidur di kamar para ratu. Indrajit putra Raja Rahwana dan Kumbakarna adik Rahwana yang gemar tidur selama 6 bulan dalam setahun. Rahwana dengan 10 kepalanya. Di kamar Rahwana, Hanuman melihat seorang wanita cantik sedang tidur. Diakah Dewi Sinta? Tak mungkin. Sinta tak mau menyerah pada si angkara murka. Karena tak menemukan Dewi Sinta, Hanuman pergi ke Taman Argasoka. Dewi Sinta sedang duduk di bawah pohon. Aku tak dapat mendekatinya. Ia dikelilingi raksasa. Hanuman sembunyi di atas pohon. Keesokan harinya, Rahwana datang ke taman. Kau menolak jadi istriku? Tak pantas bercakap demikian. Aku mendengar suara busur suamiku. Umurmu pasti pendek. Rama dapat berbuat apa? Setelah Rahwana pergi, raksasa membujuk Sinta. Sebaiknya kau menikah dengannya. Ini kesempatan baik. Bilakah penderitaan ini berakhir? Ketika Sinta sendirian, Hanuman mengambil cincin kemudian dijatuhkan ke pangkuan Sinta. Apa ini? Oh, cincin suamiku. Hanuman turun dari pohon kemudian duduk untuk memberi penjelasan. Gusti Rama akan segera datang untuk membebaskan Tuan Putri. Aku dapat mendukung Tuan Putri. Mari kita pergi dari sini. Demi kehormatannya, Rama harus datang memerangi Rahwana. Terimalah permata ini. Ia akan mengerti. Hanuman bermaksud menghajar Rahwana. Bagaimana rasanya? Rasakan. Hanuman merusak istana Rahwana. Pohon dicabut. Raksasa dipukuli. Tolong! Jinkah dia? Demi keselamatanmu, lari! Raksasa yang panik menghadap Rahwana. Ada binatang buas memasuki taman, Gusti. Rahwana mengirim tentara untuk menangkap Hanuman. Tapi tak seorang pun berani mendekatinya. Indrajit putra Rahwana datang. Indrajit tak dapat menaklukkan Hanuman. Indrajit menggunakan panah ular. Hanuman terikat tak berdaya.
Raksasa mengikatnya kuat-kuat. Biar aku pura-pura tertawan, ini kesempatan baik untuk masuk istana Rahwana. Hanuman dibawa ke istana yang indah. Panggil Algojo. Wibisana, saudara Rahwana, menghalanginya. Kau tak boleh menghukum utusan. Raksasa membalut ekor Hanuman dengan kain dan menyiramnya dengan minyak. Ekor Hanuman semakin panjang. Bertambah panjang, tambah kain, tambah minyak. Ekornya semakin panjang. Minyak sudah habis. Beritahu Baginda. Tapi ekor Hanuman terus bertambah panjang. Apa yang terjadi? Minyak telah habis. Baik, nyalakan apinya. Bersambung ke bagian kedua.